Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kenangan Lama yang Membekas, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, awal musim dingin tahun 1941, ibadah minggu baru saja berakhir. Ayah saya dan saudara-saudaranya berjalan kaki pulang ke rumah sementara ayah mereka masih berada di gereja. Namun kemudian ketika berjalan menapaki bukit bersalju menuju rumahnya, beliau terlihat sedang menangis. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Pearl Harbor telah dibom. Semua putranya termasuk ayah saya akan dipanggil negara untuk berperang. Ayah saya selalu mengenang kejadian itu dengan sangat jelas. Para ahli menyebut peristiwa-peristiwa semacam itu sebagai flashbulb memories, yaitu kenangan lama terhadap momen-momen yang membekas kuat dalam ingatan kita. Ini seperti ingatan kita terhadap tragedi serangan 11 September 2001 di kota New York, atau momen ketika kita kehilangan seorang yang dekat dengan kita. Namun kenangan dari pengalaman Anda yang paling membahagiakan juga bisa termasuk di dalamnya. Bayangkan kenangan lama yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah menyaksikan berlangsungnya mujizat demi mujizat. Tiba-tiba tragedi datang. Sang anak Allah ditangkap dan disalibkan. Namun kemudian kebangkitan terjadi. Maria Magdalena bergegas memberitahu para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Namun mereka tetap bersembunyi dalam ketakutan. Mereka tidak percaya berita itu. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Sampai datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Barulah murid-murid itu bersukacita. Sahabat ODB, Yohanes mencatat kejadian-kejadian itu dan berkata, "Semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Kenangan lama yang membekas dengan makna yang kekal. Sahabat ODB, apa saja kenangan lama yang membekas dalam hidup Anda? Lalu bagaimana Anda menggambarkan keputusan rohani terbesar yang pernah Anda ambil dan apa artinya bagi diri Anda?
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menyertai kami di seluruh momen besar maupun kecil dalam hidupku. Dan terutama di peristiwa terbesar sepanjang sejarah, yaitu kebangkitan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda.
hidup